Ya, ini yang agama. Jadi kalau manusia ingin bebas sama sekali, dia harus berani melawan dominasi agama. Agama di sini maksudnya agama yang institusional, bukan spiritualitas. Agama yang sudah terorganisir. Katanya Voltaire, the root of all evil in the world is organized religion. Akarnya dari semua kejahatan di dunia ini adalah agama formal, agama yang melembaga. Agama itu selalu memaksa orang untuk percaya. Termasuk juga sistemnya. Sistemnya kan sistem kependetaan. Sistem kependetaan itu tidak salah orang percaya pada Tuhan, tapi kemudian ada orang-orang tertentu yang merasa dia dikasih hak oleh Tuhan untuk mewakili dirinya, para pendeta. Dan manusia dipaksa tunduk oleh para pendeta itu. Dan inilah sumber dari segala sumber kemalangan manusia karena agama. Selalu disetir. Itu kan kayak saya bilang di 3 minggu yang lalu. Bahkan di Eropa abad tengah itu gereja, para pendeta punya hak, namanya hak atas paha. Jadi hak atas paha itu, kalau ada manten, malam pertamanya manten, itu pendetanya boleh ngetes, boleh ngecek lah biar nggak ngetes. Nah, ngecek mempelai putrinya ini benar-benar perawan apa enggak, orang baik apa enggak. Jadi di malam pertama itu pendetanya duluan. Itu namanya pendetanya punya hak atas paha. Yang sekarang yang kayak gini sudah nggak ada. Kalau masih ada kamu pindah aja jadi pendeta. Ya, lumayan kan jadi pendeta. Loh, kalau di Indonesia itu sehari berapa kali orang nikah itu kan bisa dapat banyak itu. Sayangnya di Islam nggak ada ya kalau hak atas paha dan sekitarnya. Voltaire mengkritik bahwa teologi itu logika sih tapi tanpa penalaran. Sifatnya sangat abstrak, matematis, nggak melihat realitas. Makanya logika tanpa penalaran. Orang sibuk apa dia ngomong apa. Orang miskin nggak bisa makan, orang susah secara politik ditindas, dia malah bahas kira-kira besok surga itu kayak gimana ya. Nah, itu logika tanpa penalaran. Yo, pikiran-pikirannya masuk akal, logis, tapi nggak nyambung sama realitas. Dan sejarahnya agama kan sejarah saling tuding, sejarah saling menyalahkan, sejarah saling merasa benar sendiri. Itulah yang dilihat oleh Voltaire, sehingga dia kecewa luar biasa dengan agama yang diformalkan, agama yang jadi institusi. Oleh karena itu dia lebih setuju agama yang alamiah. Makanya tadi dia termasuk salah seorang yang deistik, percaya pada Tuhan. Bahkan katanya Voltaire, kalau Tuhan itu memang nggak ada, kita harus bikin biar ada. Karena memang secara rasional harusnya ada Tuhan. Dari fenomena-fenomena alam, realitas keseharian itu harusnya memang Tuhan itu benar-benar ada. Cuma bukan Tuhan yang dogmatis yang ada di kitab suci yang kemudian jadi sumber konflik. Jadi dia terus jadi deis. Mungkin Tuhan memang sudah dia menciptakan manusia ditinggalkan untuk ngopeni jadi khalifahnya di alam semesta, dikelola sesuai versinya manusia, besok Allah tinggal menghisab. Mungkin gitu. Dan Voltaire tetap kukuh bahwa Tuhan itu ya kayak pembuat jarum jam. Buktinya apa? Ya alam semesta ini. Buktinya Allah masih sunatullah, sehingga Allah nggak perlu tiap peristiwa dia intervensi. Sudah ada hukumnya sendiri. Dan kalau kamu mengikuti hukum itu, kamu akan sukses. Kalau memang hukum itu mengarah pada kesuksesan. Itu pikirannya Voltaire tentang agama. Ya, jadi agama alamiah itu rumusnya
Gimana sih cara berperilaku sesuai agama alamiah? Itu rumusnya di yang terakhir itu. Hiduplah seperti yang kamu inginkan sudah kamu lakukan pada saat kamu mati. Jadi cita-citamu apa sih? Saya kalau mati ingin gini. Kalau sebelum mati aku ingin ke Afrika. Sebelum mati aku ingin punya istri 4. Sebelum mati aku ingin. Nah, hiduplah kayak gitu. Terus berbuatlah pada sesamamu seperti kamu inginkan ia berbuat kepadamu. Nah, ini kayak orang Jawa. Kalau nggak mau dipukul ya jangan mukul. Nah, jadi rumusnya agama alamiah itu 2. Hiduplah sesuai keinginanmu sebelum kamu mati, dan perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Itu aja rumus moralitas agama. Nggak perlu capek-capek buka Quran nyari kitab suci. Kalau kamu secara natural ikut itu, insya Allah kamu religius, katanya Voltaire. Jadi tidak harus capek-capek kamu nyari ayat demi ayat, tidak harus capek-capek kamu mencermati apa yang harus dilakukan, apa yang jangan, nggak usah. Hidup aja sesuai keinginanmu secara natural, secara alami. Kemudian perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Nah, itu agama alamiah. Cara menyikapi agama. Yang sangat dibenci lagi oleh Voltaire adalah fanatisme. Jadi agama adalah sumber bencana dalam peradaban manusia. Kenapa agama jadi begitu? Karena ada fanatisme. Fanatisme itu right or wrong my country. Benar salah agamaku, kelompokku. Makanya Nabi bilang laisa minna man da'a ila asobiyah, laisa minna man mata ala asobiyah. Orang yang mengklaim kebenaran jadi miliknya sendiri, dia tidak akan masuk golongan kita. Orang yang fanatik tidak akan masuk golongan kita. Ada yang bilang fanatik pada kelompok nggak boleh Pak, tapi yang boleh kan fanatik pada Islam. Iya benar sih, cuma Islam versimu kan selalu Islam kelompok. Iya kan? Islam yang kamu jalani kan Islam menurut tafsir siapa, menurut kelompok apa. Jadi itu ungkapan yang kalau pakai istilah Voltaire ya itu absurd. Jangan fanatik pada kelompok, fanatiklah pada Islam. Padahal Islam itu ya Islam versi kelompokmu. Jadi sama aja pada akhirnya. Saya kan fanatiknya pada Islam ya Pak, bukan pada NU-nya. Ala Islammu ya Islam NU itu. Sama aja. Jadi jangan fanatik. Apa nggak boleh Pak jadi NU? Boleh, tapi jangan fanatik. Apa nggak boleh jadi Muhammadiyah? Boleh, tapi jangan fanatik. Tidak fanatik itu berarti kamu bisa bilang tidak kalau nggak cocok sama kebenaran yang kamu yakini. Kalau nggak seret dengan pikiranmu, dengan hatimu, kamu bisa bilang tidak. Itu namanya kamu nggak fanatik. Kalau kamu merasa nggak seret, masa kayak gini sih kok aku merasa nggak cocok, tapi nggak berani bilang tidak, itulah tandanya kamu sedang fanatik. Nggak bisa yang lain, harus itu namanya fanatik. Jadi dan ini kalau agama-agama dia jadi sumber masalah. Kenapa sih sampai segitunya Voltaire? Karena dia punya banyak sekali pengalaman traumatik karena fanatisme agama. Di Perancis tahun 1572 itu pernah terjadi perang Katolik Protestan yang tewas 3.000 orang. Itu kan dahsyat. Zaman dulu korbannya besar-besar, kalau sekarang nggak terlalu besar. Kalau perang kan paling perang Afghanistan Israel sekian minggu korbannya paling 1-2 ribu. Zaman itu ya bisa 3-4 ribu, 10 ribu bisa banyak. Kalau di Indonesia apa lagi? Tembak-tembakan antara polisi dan tentara aja yang tewas berapa jumlah? Ya, aku ya, itu kok nggak ada yang bisa nembak ya? Kok nggak ada yang mati?
Tembak-tembakan itu kok tidak ada korbannya, apa nembaknya kemana? Apa tidak ada yang titis atau gimana ya? Tentara sama polisi itu. Oke, jadi ya zaman dulu korban, kalau di Indonesia yang korbannya besar itu paling ya kecelakaan orang rekreasi. Nah, itu baru korbannya besar. Tapi di zaman itu di Perancis, perang antar kelompok aja bisa 3.000 orang tewas. Dulu zaman perang dunia kedua tinggal dihitung berapa ribu orang. Jangankan itu, yang siapa? Hitler aja membasmi orang Yahudi 6.000 lebih. Bayangkan 6.000 orang itu kampus, sak dosennya, sak rektornya, sak tukang sepedanya dibunuh semua sama Hitler. Oke, nah Voltaire nulis surat ada Frederick ketiga, penguasa saat itu. Dia bilang kepercayaan yang membabi buta akan memecah persahabatan, merusak persaudaraan, menghantam orang baik-baik dengan tangan si gila yang kerasukan. Fanatisme itu pasti bikin orang gila, apalagi kalau pas bareng-bareng. Kenapa sih kok ada orang bisa ganas kalau pas bareng-bareng? Ya, karena tadi fanatisme yang dikumpulkan bareng-bareng. FBI itu bisa ganas ya gitu ya, karena pas bareng-bareng mereka sendiri-sendiri nggak bisa. Nggak wani. Ya kayak kamu itu loh, kalau pas nongkrong bareng-bareng ada cewek lewat terus suwi. Jadi kalau sendiri-sendiri ketemu kamu kan gemeteran. Nggak berani ya, nyopo aja nggak berani kalau. Tapi kalau ada temannya kayaknya suwi-suwi, ketemu beneran deg-degan gemeteran, nggak berani apa-apa. Itu fanatisme agama. Nah, saya bilang tadi Voltaire agak senang sama Islam. Bagi Voltaire, Islam itu manusiawi loh, ajaran-ajarannya. Orang nggak boleh nggak nikah, itu manusiawi. Yo, agama ya agama, tapi jangan segitunya. Boleh kaya, boleh, itu manusiawi. Nggak ada ajaran ekstrim dalam Islam. Puasa ya puasa, tapi ada bukanya. Kaya ya kaya, tapi ya zakatlah. Miskin ya miskin, tapi ya jangan tamak, kan gitu. Jadi Islam itu bijaksana, ketat dalam rangka care tadi, apa-apa diurusi dan manusiawi. Dan bagi Voltaire Islam lebih konsisten. Contohnya ya dia, yang dilihat dia Turki Utsmani. Turki Utsmani itu sangat toleran terhadap agama lain. Meskipun dia menjelajah kemana-mana, menguasai sepertiganya dunia saat itu, sama dia jaya-jayanya. Voltaire juga kagum pada Nabi Muhammad, panglima perang, nabi, penakluk, pembuat undang-undang, ya kan? Perkasa luar biasa, tapi juga lembut luar biasa, pinter luar biasa. Dia bisa jadi raja tapi milih hidup miskin. Itu kan Voltaire terkagum-kagum gitu kan. Nabi Muhammad itu kan kalau mau dia bisa jadi raja kaya raya, menaklukkan sepertiga dunia, tapi Nabi lebih suka tidur di bawah pohon, nggak pakai baju. Pernah 3 hari nggak makan, sehingga sabuknya diganjel sama batu. Jadi sabuknya diganjel sama batu 3, karena kalau nggak diganjel sabuknya mesti melotrok, karena perutnya melempet. Jadi akhirnya diganjel batu. Jadi waktu rukuk dan sujud itu bunyi produk gitu kan, sahabat-sahabat yang sembuh. Nabi ini jangan-jangan sakit, jangan-jangan sudah osteoporosis, tulangnya bunyi. Tapi habis sholat ditanya, Nabi sakit sampean? Enggak sakit sih, cuma ini loh batunya bunyi. Karena sudah 3 hari gak makan. Iya kan? Jadi Nabi memilih hidup seperti itu. Padahal dia bisa hidup mewah-mewah. Rumahnya aja cuma 2 kali 2 meter. Berbeda jauh sama kos-kosanmu. Kamar kosmu aja bisa 3 meter. Tapi cuma 2 kali 2. Dan itu bikin kagum Voltaire. Jadi manusia yang dahsyat melahirkan peradaban baru yang luar biasa, tapi hidupnya sangat sederhana. Manusia yang paling dicintai Allah dari semua manusia yang lain sejak Nabi Adam, tapi hidupnya cuma kayak gitu aja. Nah, itu kan
membanggakan bagi Voltaire. Voltaire yang meyakini kayak tadi moralitas universal itu ada, keabadian jiwa itu ada, pembalasan itu ada, meskipun dia seorang deis. Moralitas universal berarti baik buruk yang pakai dasar akal itu ada.